Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita masuk pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, ini menarik. Iman kepada hari akhir ini menarik. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan hadis, bahwasanya iman kepada hari akhir ini itu selalu digandengkan dengan rukun iman yang pertama. Artinya rukun iman kepada hari akhir ini menjadi rukun yang istimewa. Nah, seperti biasa, untuk memudahkan kita memahami pembahasan ini, kita bagi. Yang pertama, definisi iman kepada hari akhir. Terus yang kedua, kita pahami cakupan beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga adalah buah dari beriman kepada hari akhir. Nah, namun sebelum itu kita harus tahu dulu yang dimaksud hari akhir di sini yang mana? Yang mana? Hari akhir dunia. Hari akhir dunia, terakhir di dunia. Karena mengapa? Karena kalau berbicara hari akhir, akan ada lagi hari setelah kita meninggal. Disitulah kehidupan sesungguhnya sebetulnya. Nah, kita masuk definisi pertama, definisi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini segala kejadian yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Nah, apa kejadian-kejadian tersebut setelah kita meninggal? Satu, yaitu kita yakin bahwa adanya ujian, nikmat, dan azab dalam kubur. Jadi orang kalau setelah mati, setelah meninggal, itu dapat ujian dalam kubur, dapat pertanyaan dalam kubur. Apa pertanyaannya? 3. Yang pertama akan ditanya, siapa Tuhanmu? Yang kedua ditanya, apa agamamu? Dan yang ketiga ditanya, siapa orang yang diutus di kalangan manusia, di kalanganmu? Nah, orang yang beriman, alhamdulillah, masya Allah, menjawab dengan lancar. Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, agamaku adalah Islam, dan orang yang diutus di kalanganku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda orang kafir, tidak bisa menjawab, ditanya orang kafir, siapa Tuhanmu? Padahal waktu di dunia bisa menjawab. Di dunia ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab. Apa agamamu, dijawab. Tapi lain persoalan kalau di alam kubur, lain persoalan. Nah, orang yang kafir ketika tidak bisa menjawab, terhempar suara, masukkan dia ke neraka, sempitkan kuburnya sampai tulangnya remuk. Itu orang kafir yang tidak bisa menjawab. Masya Allah, orang yang beriman dengan jawabannya yang lancar diberikan kenikmatan dalam alam kubur. Masukkan dia ke surga, terangi kuburnya. Masya Allah, inilah nikmat, ujian, dan azab yang pasti ada dalam alam kubur nanti.
Kemudian yang kedua, kita yakini setelah dalam alam kubur, jadi alam kubur ini alam barzah, pemisah antara dunia dan akhirat. Setelah itu akan ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan di mana malaikat meniup sangkakala. Jadi semua orang yang sudah meninggal dalam kuburnya akan dibangkitkan. Kemudian bagaimana Ustaz yang belum meninggal? Semua yang masih hidup akan mati oleh tiupan sangkakala pertama. Jadi tertiup sangkakala pertama, semua yang hidup mati. Setelah itu turun hujan. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan turun hujan. Nah, hujan inilah yang menghidupkan kembali orang yang ada dalam kubur tersebut. Bagaimana bisa orang yang sudah hidup itu bangkit kembali? Itu mudah bagi Allah. Innama amru isa arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Hanya Allah sebut kun fayakun, maka jadi. Yang tadinya mati dalam kubur bangkit seketika. Turun hujan, yang tadinya dalam kubur bangkit, kemudian tiupan sangkakala kedua, semua umat manusia menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kebangkitan, selanjutnya apa? Yaitu kita yakini adanya hari penghitungan. Disinilah manusia itu dihisab satu persatu. Tidak ada yang lolos. Semua rekaman akan diperlihatkan, semua bukti akan diperlihatkan, semua saksi akan dimunculkan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Bagaimana amal-amalnya, bagaimana maksiat yang dia perbuat, semua akan dihitung dan ditimbang di pengadilan akhirat kelak. Maka beruntunglah yang timbangan amalnya diberikan kepada tangan-tangannya, yang artinya timbangan amalnya lebih besar daripada timbangan kejelekannya. Tidak ada yang lolos dalam penghitungan tersebut. Kita berdiskusi, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka rekaman, Allah membuka video yang telah kita sembunyikan, yang semua nampak. Akan muncul keadilan seadil-adilnya. Keadilan yang hilang di dunia akan nampak di akhirat kelak. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, kita yakini, ibu bapak sekalian, adanya surga dan neraka. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fin nahari jahannam khalidina fiha ulaika hum syahrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir, munafik, mendustakan Allah, dialah penghuni neraka, dia kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruknya makhluk. Nauzubillah min dzalik. Kemudian lanjut, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, yang senantiasa beramal soleh, maka itulah sebaik-baiknya makhluk. Artinya apa? Dari penghitungan tadi ditemukan orang yang sedikit timbangan baiknya daripada buruknya, dialah masuk ke neraka. Kemudian sebaliknya yang beriman dengan banyak amal soleh, dialah penghuni surga. Masya Allah. Ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meyakini hari akhir ini, kita yakini bahwa adanya azab, ujian, dan nikmat dalam kubur. Setelah itu kita yakini adanya hari kebangkitan. Kemudian kita yakini adanya hari penghitungan. Dan
muaranya surga dan neraka. Nah, apa buah daripada iman pada hari akhir? Apa buahnya? Yang pertama, kita menjadi manusia yang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ini motivasi, Pak. Allah sediakan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini motivasi, dorongan kita. Kita berusaha berfastabiqul khairat untuk menggapai surga tersebut. Setelah kita sholat maghrib begini, kemudian kita pulang mengaji, kemudian setelah itu besok kita bangun lagi sholat subuh berjamaah, setelah itu kita pergi cari nafkah untuk keluarga, nasihati istri, kita berjuang bekerja dengan yang halal. Fa'isa farakta sabur. Tidak ada puncak kepuasan dalam beramal. Setelah kau selesai mengerjakan sesuatu, berusaha, bersiaplah untuk sesuatu yang lain. Itu motivasi. Untuk apa? Sampai akhirnya kita meninggal dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian buah yang kedua, sebaliknya, kita akan terhalang untuk berbuat dosa. Mengapa? Dosa-dosa yang kita buat akan menyebabkan amal timbangan kita nanti ringan dan bisa masukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, buahnya adalah menjadi manusia yang terhibur. Orang yang berjuang istiqomah di dunia, dia meskipun berat, meskipun dia harus sabar berjuang untuk tidak berbuat dosa, berjuang dia untuk menghindari maksiat, istiqomah dia terus beribadah kepada Allah. Setelah dia meninggal, diberikan kepada Allah secuil surga, maka hilanglah rasa kelelahannya di dunia, hilanglah rasa capeknya di dunia setelah menikmati secuil surga. Mengapa? Begitu indah surga yang disediakan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ibu bapak sekalian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.